Cekcok dengan pelatih, bintang Chelsea Hakim Ziyech pensiun dini dari timnas Maroko. Bintang Chelsea yaitu Hakim Ziyech telah mengambil keputusan bulat untuk tidak kembali lagi ke timnas Maroko. Perselisihan antara Ziyech dengan kepala pelatihnya yaitu Fahid Halilhodzic menjadi pemicunya. Hakim Ziyech cekcok dengan Halilhodzic jelang Piala Afrika 2022 lalu. Buntutnya, Halilhodzic kemudian mendepak Ziyech dari timnas Maroko dan menyatakan tidak akan menerima kehadirannya lagi. Terakhir kali Ziyech bermain untuk Maroko pada Juni lalu dalam laga persahabatan melawan Burkina Faso. Duel ini sekaligus menjadi titik awal perseteruan antara Ziyech dengan pelatih timnas yaitu Halilhodzic. Setelah pertandingan persahabatan Burkina Faso, Halilhodzic menuduh Ziyech datang terlambat dan menolak menjalankan tugasnya. Dan pekan lalu, Halilhodzic mempertegas penilaiannya dan menyebut perilaku Ziyech di tim nasional tidak sesuai dengan pilihan. Sementara itu, Ziyech selama ini telah mencatatkan 40 caps bersama timnas Maroko dan mencetak 17 gol. Sementara pada musim ini dia sudah tampil 25 kali bersama Chelsea dan mencetak 6 gol. Keputusan Ziyech meninggalkan timnas Maroko terbilang mengejutkan. Pasalnya mantan pemain Ajax Amsterdam itu baru berusia 28 tahun dan masih produktif dalam mencetak gol. Pensiun dari sepak bola, Sergio Aguero jalani hidup seperti Iron Man. Ex-pemain Manchester City yaitu Sergio Aguero memutuskan pensiun dari sepak bola akibat kondisi kesehatannya. Kini pria asal Argentina itu harus hidup dengan chip yang menempel di jantungnya. Aguero mengalami serangan jantung saat memperkuat Barcelona pada pertandingan melawan Alaves. Saat itu dia tidak melanjutkan laga setelah mengeluh sakit di bagian dada. Aguero kemudian ditarik keluar lapangan dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Pada akhirnya pemain yang dijuluki Kun Aguero tersebut terpaksa mengambil keputusan pahit untuk pensiun dari sepak bola. Meninggalkan sepak bola tentu bukan hal yang mudah bagi Aguero. Meski usianya tidak muda lagi, Aguero sebenarnya masih punya hasrat untuk tetap bermain sebagai pemain profesional. Itu sebabnya setelah meninggalkan Manchester City, dia pun memilih untuk bergabung dengan Barcelona di Liga Spanyol. Namun kondisi berkata lain, dia hanya mampu tampil sebanyak 6 laga bersama Barca. Cedera yang menimpanya di awal musim memaksa Aguero untuk absen dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika cedera tersebut pulih, Aguero kembali harus menjalani perawatan akibat masalah pada jantungnya. Meski sudah menenangkan diri, Aguero tetap tidak kuasa menahan air mata saat harus mengumumkan kepergiannya. Dia mulai menangis sesaat sebelum dia menghadiri jumpa pers pensiunnya. Philippe Coutinho gacor di Aston Villa. Haruskah Barcelona menyesal melepasnya? Barcelona melepas Coutinho ke Aston Villa dengan status pinjaman pada Januari 2022 lalu. Pemain 29 tahun itu dilepas lantaran tidak masuk dalam rencana pelatih baru yaitu Xavi. Selain itu, faktor finansial juga membuat Barcelona harus melepas Coutinho. Sebab dengan melepas ex-pemain Liverpool itu, Barcelona punya alokasi anggaran gaji untuk bisa membawa pemain baru. Coutinho kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Barcelona. Pada paruh pertama musim 2021-2022, Coutinho hanya memainkan 12 laga dan tidak pernah bermain penuh. Hanya 2 gol yang dicetaknya. Coutinho lantas pindah ke Aston Villa. Dia datang atas rekomendasi Steven Gerrard yang ditunjuk sebagai manajer baru Aston Villa. Sejauh ini Coutinho telah memainkan 3 laga di Premier League. Dari 3 laga itu, dia sudah menyamai catatan gol bersama Barcelona pada paruh musim 2021-2022. Coutinho juga membuat 2 assist untuk Aston Villa. Coutinho menemukan level terbaiknya di Aston Villa. Selain itu, Coutinho juga mendapatkan peran yang memang cocok dengan karakternya. Gerrard mengerti apa yang diinginkan sang pemain dengan baik.
Tottenham versus Southampton, Conte tuntut perbaikan mental. Kekalahan tragis dialami oleh Tottenham Hotspur pada laga Liga Inggris Kamis tadi malam. Laga Tottenham versus Southampton berakhir 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Main di kandang sendiri, Tottenham Hotspur sempat 2 kali unggul lebih dahulu lewat bunuh diri dari Jan Bednar di menit 18 dan Son Heung-min di menit 70. Namun Southampton selalu bisa mengejar dan bahkan membalikkan keadaan. Tottenham memang harus segera bangkit, persaingan untuk masuk ke 4 besar Liga Inggris sangat ketat. Pesaing mereka masih tersisa Arsenal, Manchester United, hingga Wolverhampton Wanderers. Spurs harus bisa menyapu bersih sisa 3 laga tunda demi mengejar West Ham yang kini ada di urutan keempat. Celakanya Arsenal yang berada di urutan ke-6 juga masih menyimpan 3 laga tunda. Al Hilal versus Chelsea, The Blues susah payah ke final Piala Dunia antar klub. Chelsea mengamankan tiket ke final Piala Dunia antar klub 2021. The Blues susah payah menjinakkan klub asal Arab Saudi yaitu Al Hilal dengan skor 1-0 pada Rabu tadi malam. Di partai final Piala Dunia antar klub, Chelsea sudah ditunggu oleh wakil Amerika Selatan yaitu Palmeiras. Klub Brasil itu sehari sebelumnya telah lebih dulu mengamankan tiket ke final. Menghadapi Al Hilal di Stadion Mohammed bin Zayed, Chelsea masih belum bisa memainkan kiper Edouard Mendy. Romelu Lukaku masih jadi andalan di lini depan. Chelsea langsung tampil menyerang sejak menit pertama. 2 peluang emas didapatkan di menit awal lewat Thiago Silva dan Hakim Ziyech, namun masih belum menemui sasaran. Gawang Al Hilal akhirnya jebol di menit 32. Umpan silang dari Kai Havertz salah diantisipasi oleh pemain belakang Al Hilal. Bola malah jatuh ke Lukaku. Dengan mudahnya Lukaku menceploskan bola ke gawangnya. Skor 1-0 bertahan sampai jeda. Al Hilal sendiri sangat kesulitan menciptakan peluang. Mereka tak mampu menembus pertahanan kokoh Chelsea hingga pertandingan usai. Dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia, Kevin Dix ungkap kondisi fisiknya. Winger FC Copenhagen yaitu Kevin Dix secara mengejutkan menjadi pilihan Sintayong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dix kalahkan pemain Go Ahead Eagles yaitu Ragnar Oragmangon yang awalnya bakal dipanggil. Kevin Dix saat ini baru saja pulih dari cederanya. Dia pun bersiap untuk kembali membela FC Copenhagen. Dia akan memulai musim lagi dengan FC Copenhagen sebelum Liga Denmark bergulir. Dia akan ikut main dalam laga uji coba melawan klub Rusia yaitu Zenit St. Petersburg. Kevin Dix menjadi pemberitaan utama di media nasional usai ada postingan dari salah satu exco PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani. Hassani mengatakan Sintayong tertarik untuk melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix. Kevin Dix disebut sudah merespon permintaan PSSI yakni dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bahkan yang bersangkutan secara lisan sudah bersedia membela timnas Indonesia. Kevin Dix yaitu berumur 25 tahun termasuk pemain yang serba bisa. Dia bisa bermain di berbagai posisi pertahanan, gelandang kanan atau winger dan gelandang tengah. Dengan postur 182 cm, Kevin Dix diharapkan bisa membantu pertahanan atau serangan timnas Indonesia ke depannya. AC Milan menang menuju semifinal Coppa Italia. Harapan fans Inter terkabul. AC Milan sukses mengalahkan Lazio dengan skor telak 4-0 dalam laga perempat final Coppa Italia yang digelar di San Siro Kamis tadi malam. Berkat itu mereka berhak melenggang ke babak semifinal dan bertemu dengan Inter Milan. 2 dari 4 gol Milan dipersembahkan oleh Oliver Giroud. Seperti di laga kontra Inter, Giroud mencetak 2 golnya dalam waktu yang singkat. Sementara 2 lainnya dikantongi oleh Rafael Leao dan Frank Kessie. Dengan ini, publik akan disajikan 2 derby della Madonnina tambahan. Keseruan derby raksasa kota Milan ini sudah terlihat pada akhir pekan kemarin.
Fans Inter berharap derby kejadian lagi untuk membalas dendam, dan doanya pun terkabul. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.